Sekarang ad-difa' anil mal, yaitu mempertahankan harta. Ketika tadi kan gosop itu mengambil hak orang lain, barang orang lain secara paksa atau secara dolim, ya. Bagaimana sikap orang yang yang hartanya diambil secara paksa tadi? Maka dia berkewajiban untuk bela diri. Zar'ul ardi aw gharziyah awil bina 'alaiha ghasban. Ini. Ada persoalan orang nanam sesuatu di bumi orang, di tanah orang, nanam sesuatu di tanah orang yang bukan miliknya, atau bangun di atas tanah orang lain, baik secara utuh maupun sebagian atau lebih. Gimana itu? Ada nggak begitu? Wa man zara'a fi ardin mawsubin farza'un li sahibil ardi walil ghasibi an nafaqa hadza. Siapa saja yang nanam sesuatu di tanah orang lain tanpa izin, maka tanaman itu punya yang punya tanah. Ya. Adapun orang yang nanam tadi itu diganti biayanya apabila sudah dipanen. Soalnya ada orang nanam tanah orang, ya, tiba-tiba udah dipanen. Maka apa? Kalau belum dipanen, tanamannya punya siapa? Yang punya tanah, biayanya apa? Diganti. Dan kalau udah dipanen, berarti apa? Tanamannya udah dimakan. Berarti apa? Biaya sewa yang punya tanah. Biaya apa? Sewa. Dan sekarang kalau ada orang yang bangun di tanah orang gimana? Ini Pak, perhatikan. Ya. Idza bana alai fa inajibu adamu abanah. Wajib merobohkan bangunan yang ada di situ. Yang siapa yang wajib? Yang bangun. Kalau nggak mau, dipaksa, orang bukan punya dia. Salah siapa bangun? Termasuk bangun di tanah cuma sekian kok lebih. Berapapun wajib dibangun ulang sesuai dengan tanah dia. Lah kalau enggak gimana? Ya haram terus. Sampai kiamat terusannya nanti. Biasa kan ngeyel itu ya? Ngeyel nggak? Iya ngeyel. Nah ngeyel nanti di akhirat terusannya. Nah maka kalau dia mau lari ke hukum silakan, baik-baik saja. Cuman kalau malah tekor kan mendingan enggak. Sebab begini, mesti ada bukti sertifikatnya batas mana, berapa, itu mesti ada. Ya, kalau enggak ada bukti dia, nanti di akhirat tetap yang ngambil paksa tadi secara dolim tadi tetap urusan di akhirat. Makanya bahwa bukti itu hanya dunia saja. Nah, kalau dia punya bukti padahal bukan punya dia, di akhirat tadi bahayanya di akhirat. Maka sebenarnya gini, kalau kita ini ngambil yang bukan hak kita, sekalipun kita punya bukti secara palsu misalnya, kan bisa jadi buat-buatan, itu jangan, karena itu urusannya di akhirat gitu. Orang kita mati ya urusan sama Allah udah banyak, masa ada urusan dengan manusia juga kan? Ya, artinya wajib rubuhkan atau wajib. Yang wajib siapa? Yang bangun. Lah kalau jalur hukum kira-kira tekor ya jangan. Urusan nanti di kiamat aja gitu. Ya, ini. Kasusnya gini kan. Dulu ngeyel ya kan setelah. Menunggu surat perintah itu akhirnya berdasarkan itu terus sekitar 30 tahun ya. Kemudian ya. Ya dirobohkan artinya dikembalikan seperti semua. Yang ngerobohin dia sendiri. Iya, maksudnya setelah itu kan. Ya bagus. Nah, 30 tahun itu tetap hukumnya gosok. Iya. Jadi dosanya 30 tahun tetap itu. Ya, tetap dihitung sama Allah. Kecuali dia ganti rugi. Atau yang punya
nggak usah ganti rugi, udah dimaafkan, lain soal gitu. Yang penting ini yang kuncinya dia yang punya tanah tadi, memaafkan atau ganti rugi, atau nanti di akhirat aja urusannya, itu terserah. Jadi ada tiga pilihan itu. Nggak mau dia. Itu wajib bayar itu. Nah, kalau yang digosok tanahnya tadi nggak rela, ya urusan di kiamat nanti akhirat. Artinya apa? Bayarnya di akhirat dengan cara pahala dia selama 30 tahun diberikan siapa? Hitung-hitungan itu. Ya tidak semuanya, jumlahnya berapa Allah yang Maha tahu ya. Itu cukup juga. Tapi kalau yang punya tanah ikhlas ya selesai masalahnya gitu. Ya, jadi persoalan kalau dia mati nih, kan itu kan istilah ngutang itu sekian tahun, 30 tahun. Ya itu harus, kalau diutangin itu ya bahayanya amal dia itu nanti ditangguhkan pahalanya, kan ribet juga ya. Masya Allah, ternyata urusan sama orang itu nggak mudah. Ya. Makanya di sini ada masalah hurmatul intifa bil maksud, haramnya memanfaatkan sesuatu yang diambil secara dolim tadi. Artinya haramnya selama 30 tahun tadi gitu. Nah, itu dosanya 30 tahun ada dosanya. Bisa jadi kalau itu dipersoalkan masalah apa namanya ganti rugi sebagainya, ganti untung ya, itu masalah besar di akhirat itu. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Wa madama al-ghasabu haraman fa ila yahillu al-intifa' bil maqsub bi ayyi wajhin min wujuhil intifa' wa yajibu 'arduhu in kana qa'iman. Nah, ini Pak Farihon. Jadi wa yajibu raddu in kana qa'iman benar. Jadi dia wajib memberikan ya, mengembalikan barang tadi, dan selama sekian tahun itu dia apa? Kalau minta dihargai maka dia harus apa? Wajib dibayar gitu. Ini maka kita ini ya Allah. Sekarang ad-difa' 'anil mal, yaitu mempertahankan harta. Ketika tadi kan gosok itu mengambil hak orang lain, barang orang lain secara paksa atau secara dolim, ya. Bagaimana sikap orang yang apa? Yang hartanya diambil secara paksa tadi, maka dia berkewajiban untuk bela diri. Kalau masalah harta harus dipertahankan, dibela. Kalau masalah dirinya mau dibunuh harus dipertahankan, dibela. Begitu juga apa? Masalah yang lain. Nabi bersabda dari Sa'id bin Zaid, "Man qutila dula ahlihi fa huwa syahid. Man qutila duna mali syahid." Barang siapa yang ingin dibunuh seseorang atau dibunuh seseorang dengan sebab mempertahankan hartanya, maka dia kalau mati terbunuh syahid ya. Jadi kalau orang bela harta, jadi ada misalnya naudzubillah ada rampok, ada apa, dia mempertahankan hartanya dari penjahat itu, dibunuh dia, itu orang mati syahid ya, itu orang mati, tapi syahidnya syahid akhirat. Mananya apa? Di dunia biasa dikafankan, disolatkan, dikubur setelah biasa ya, tapi di alam barzakh mendapatkan pahala orang mati syahid ya, yurzaquna, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qutila bidami wa syahid, barang siapa yang dibunuh mempertahankan dirinya, nyawanya, itu juga syahid. Barang siapa yang dibunuh mempertahankan agamanya, otomatis juga syahid. Wa man qutila ahli fa huwa syahid, barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan keluarganya, itu juga mati syahid. Mati syahid itu banyak ternyata. Mati syahid itu banyak.
Sekarang ada persoalan lagi, bagaimana kalau ada seseorang melihat barangnya di tempat orang lain. Wah, ini kan barang saya dulu, nggak ada yang hilang. Gimana ini? Pernah nggak terjadi seperti itu? Hah? Pernah nggak? Ini gimana dalam Islam? Bagaimana sikap orang itu menurut Islam? Apa diambil boleh atau gimana gitu? Kan ada suka dulu. Ya, ini kayaknya barang saya tiba-tiba di sini gitu. Ya. Kalau Pak Tani biasanya pacul ya. Biasanya pacul. Man wajada malahu inda ghairihi fa huwa haqqu bihi. Jawabannya, barang siapa atau siapa saja yang melihat barangnya tiba-tiba ada pada orang lain yang sekian lama dicari, maka dia lebih berhak untuk mengambilnya. Apabila betul-betul ada ciri-ciri barang itu punya dia, dia berhak untuk apa? Mengambil. Kira-kira ribet gak kira-kira itu? Begitu diambil, ini barang saya, dari mana? Saya beli dari, beli. Termasuk para penadah itu. Lah terus nasibnya gimana? Nabi bersabda dari Samurah bin Jundub, man wajada aina malihi inda rajulin fa huwa haqqu. Siapa saja yang menjumpai barangnya berada di orang lain, maka dia berhak. Wa yattabi'ul bayyi'u man ba'ahu. Orang yang membeli nuntut kepada orang yang menjual. Jadi pokoknya nggak mau tahu. Manakala orang yang punya barang tadi benar-benar punya ciri, punya bukti, dia langsung boleh ngambil. Dan yang membeli tadi nuntut kepada siapa? Orang yang jual, yang ambil tadi. Itu. Nah biasanya nggak terima yang beli atau gimana? Nggak terima nggak? Terima nggak yang beli? Maksudnya barang yang diambil terima nggak itu? Harus terima orang ya. Makanya beli barang yang terlalu murah dari orang yang biasa mencuri, mesti jangan gitu, dosa. Kalau tahu dia biasa mencuri, lo kok beli barang dari dia, dosa itu, dosa. Ya, dosa. Ya. Iya, barang ilegal yang jelas termasuk barang ilegal, ternyata pemiliknya tahu itu punya dia, itu boleh ngambil. Ya. Ya nanti yang beli itu dia nuntut kepada orang jual tadi. Apalagi kalau dia yang beli tadi udah tahu bahwa memang dia sebagai penadah, malah dosa besar dia. Makanya dosanya antara penadah dengan yang mencuri itu sama saja gitu. Ya. Membantu orang yang maksiat, merugikan orang lain itu dosa besar juga sama. Ya. Tapi sengaja membeli kendaraan di tempat yang dosa. Dengan harga yang lain. Iya, dosa besar, bukan kesalahan, dosa besar itu. Ya, karena dia membantu orang yang mencuri, sama dengan bantu kan. Apalagi sengaja nih, pokoknya jual sama gua aja, gampang itu. Nah itu sengaja kan, kerjasama, itu dosanya sama. Itu dalam Islam itu termasuk dia dipotong tangannya juga itu, yang penadah tadi. Ya. Nah, itu. Ada nggak penadah zaman sekarang ini? Ya ada.
Ya kita nggak bilang banyak, ada itu. Ya, untuk bila mendalik. Makanya menjual barang kepada orang, misalnya bersenjata kepada penjahat, dosa besar. Ya, membeli barang dari orang yang suka mencuri juga dosa besar juga sama. Jadi dalam hal ini kita harus hati-hati. Murah, makanya di akhirat mahal. Jadi murah ya, gampang beli, gampang neraka juga. Surganya mahal, nggak bisa. Jadi jangan membeli barang yang kita tahu dia itu sebagai pencuri. Masya Allah. Baik ya, ada pertanyaan sebelum di ya saya juga dulu dalam dunia usaha itu kadang saya terutama suka pernah beli yang sebetulnya yang kalau orang bilang dulu di kota itu barang istilahnya ya dikatakan selundupan, ya memang selundupan gitu. Iya. Iya. Murah gitu, jadi kalau Iya, termasuk barang selundupan itu dosa juga itu, membantu. Iya. Dulu gitu. Sekarang taubat. Harus taubat sekarang. Mayoritas. Nah. Iya, itu pedagang besar ya. Kalau kecil mah enggak ya. Ya murah teman. Jadi termasuk barang selundupan itu ya. Dapat ini. Nah, pertanyaannya selundupan itu termasuk barang curi apa enggak? Kan di sana tentu beli, cuma dia masuk ke negara ini tidak menggunakan biaya cukai. Iya. Iya, nggak resmi kan? Jadi itu tergantung negara. Negaranya mengizinkan nggak? Harus begitu nggak? Ada peraturan harus ada izin nggak? Ya ada cukai itu. Kalau resmi kan boleh dia. Iya. Nah, itu kan enggak. Ya makanya itu. Kalau peraturan negara memang butuh apa butuh ya. Peraturan negara ya. Gitu. Kan ulil amri minkum, punya penguasa ini harus bayar apa enggak? Harus izin enggak gitu? Ya. Karena itu sifatnya tidak barang curian tidak, tapi barang apa? Yang sifatnya apa? Istilahnya dosanya tidak sebesar barang curian. Itu bukan penadah kan artinya. Dosanya sama pemerintah aja itu. Jadi makanya taatilah aturan kalau memang itu ada aturan gitu. Yang dibahas di sini adalah yang berat hukumannya itu barang curian tadi. Kalau barang itu kan bukan barang curian kan, hanya sifatnya itu melanggar aturan negara aja. Tidak dosa ini bukan gosok namanya itu, ya. Ya, beli barang yang tidak resmi karena salah prosedur. Jadi gini ya, kalau itu membeli barang dengan cara yang salah itu ya, caranya bisa dipahamin dengan cara yang salah gitu. Nah kalau ini beli barang yang salah gitu, beda. Maka nanti akan dibahas juga antara makan barang najis dengan makan barang yang kena najis gitu. Nanti akan dibahas masalah makanan, ya. Jadi ada barang yang kena najis, ada barang yang najis. Kalau barang yang najis nggak bisa sama sekali dimakan atau diminum. Tapi kalau barang kena najis bisa dicuci jadi suci, gitu. Bisa. Nanti akan dibahas. Ini sama dengan ini. Kalau ini barangnya bukan barang yang memang barang curian. Sebenarnya barangnya barang halal misalnya, kecuali selundupan barang apa? Barang apa? Haram dan soal misalnya apa itu? Barang-barang minuman terlarang lah katakan ya, itulah ini. Itu memang udah gak boleh. Ini dengan cara aja. Jadi caranya yang tidak benar. Tapi dosa di cara. Jadi haramnya tidak seperti barang yang memang. Dan bagaimana supaya barang itu halal? Ya diproses kembali secara apa? Sudut pemerintahan gitu ya. Itulah. Jadi. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup ya? Ya. Sampai sini kajian kita, semoga bermanfaat, barokah bagi semuanya, sehat walafiat, panjang umur, tetap iman Islam, husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.